Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Tapi khawatir Islam, sekarang kita lanjutkan belajar membaca kitab Gundul, kitab At-Tanbihat Al-Mukhtasarah, Syarah Al-Wajibat Al-Mutahatimat. Masih di bagian pembahasan usul salasah dan masuk ke seri yang kedua. Tapi sebelumnya kita sudah membahas di bagian ini ya. Ini sudah, insya Allah kita sekarang akan kita bahas yang di sini. Tab pertama kita tentukan dulu beberapa maknanya. Nah, yang ini fa ya, ada tiga kata di sini, fa, kemudian ada li dan dzalika ya. Sepertinya harus kenal. Oleh karena itu, kalau ini wajaba yajibu ya, wajib. Ini wujub aini ya, individu, kewajiban individu lah, bukan yang kifayah. Ini bal ya, bal tidak. Nah, kalau ini aslinya memberikan udzur, tapi karena dilihat dari konteksnya ini fiilnya majhul, yu'dharu ya, tidak diberi udzur. Ahad itu artinya satu, tapi maksudnya seseorang. Ini huruf jar bi ya, bi. Nah, kemudian bi itu kan hanya masuk ke dalam isim ya, pasti ini isim. Ini ada beberapa yang kalau terkecoh dikira ini taroka fiil, tapi ini adalah tarak, meninggalkan ya, meninggalkan ya, bukan taroka tapi tarak, isim ya. Ini fa inna ya, sesungguhnya wajib dan fardu sama ya. Ini qismani, ada dua jenis, fardu ain, fardu kifayah. Dan apa-apa disebutkan ya, ini failnya huwa rahimahullah ta'ala ya, fahuwa, maka dia fardu ain atas kulli, setiap mukallaf ya. Tidak diberikan udzur, sama dengan yang tadi. Kalau diartikan memberi udzur malah lucu jadinya. Siapa yang memberi udzur? Nggak ada. Seorang tidak diberi udzur dengan tidak tahu atau bodoh dengannya. Dan di sisi menurut ya, maksudnya usuliyin, ahli usul, sesuatu yang diberikan pahala atas melakukannya ya. Ingat, nanti ini huruf jar hanya masuk ke dalam isim, maka ini jangan ditulis fa'ala. Ini ada sebagian nulisnya fa'ala, salah seperti ini, fi'il ya, ala fi'lihi. Kenapa? Karena ini adalah huruf jar yang betul ada fi'lihi ya. Ini dan yu'aqab ya, itu dihukum atas meninggalkannya. Nah, kita lihat arti secara umum setelah membahas tentang salah satu usul itu. Oleh karena itu, maka wajib mempelajarinya ya. Mempelajarinya adalah wajib secara ain, bukan kifayah. Bahkan seseorang tidak diberikan udzur untuk meninggalkannya, karena yang wajib dan fardu itu ada dua macam, fardu ain dan fardu kifayah. Dan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala itu mempelajari tiga usul tersebut, itu fardu ain bagi setiap mukallaf, dan seorang tidak diberikan udzur untuk bodoh dengannya. Dan menurut usul, ulama usuliyin, yang namanya fardu itu adalah sesuatu yang diberikan pahala atas pelaksanaannya ya, dan diberikan hukum atas meninggalkannya. Baik, insya Allah sudah jelas dari sini. Kemudian kita tentukan ya. Kalau falidzalika ini kan jar majrur ya, jar majrur, nggak ada masalah kalau dia berada di alam jumlah. Berikutnya kita lihat yajibu, ini fiil
ya, wajaba yajibu, plus fa'il. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Ya, huwanya kembali kemana? Lihat ke sebelumnya, ta'allum. Kalau kita lihat di sini, ini membicarakan masalah usul as-salasah yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, ya, wajib dipelajari. Maka di sini kembalinya ke situ, mempelajari usul salasah. Jadi dia wajib, ya, kembali lagi fa'ilnya itu adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Nah, kemudian wujuban ini adalah maf'ul mutlak. Ingat ya, ketika ada fi'il wajaba yajibu kemudian datang setelah itu masdarnya, artinya maf'ul mutlak, ya. Yajibu wujuban ainiyan, ya. Ini fungsinya untuk menjelaskan sifat atau nauknya. Wajib secara ain, bukan kifayah. Adapun kifayah ini diatafkan ke sini, ya. Ya, insyaallah moga jelas sampai sini. Dan ini jumlah yang lain, ya, bal, bahkan, la, tidak, yu'dharu ahadun. Nah, ini fi'il majhul. Fi'il majhul, ahadun adalah naibul fa'ilnya. Ya. Tapi di sini bukan memberikan udzur, ya. Kenapa? Kalau memberikan udzur maknanya jadi lucu. Bahkan seseorang itu tidak memberikan udzur dengan meninggalkannya, kan maknanya nggak pas. Makanya ini dimaknai dengan majhul, ya, melihat konteksnya seperti itu yang pas. La yu'dharu ahadun, seorang tidak diberikan udzur untuk meninggalkannya, ya, maksudnya apabila dia meninggalkannya dia akan mendapatkan dosa. Kemudian ini jar majrur, ya, bi tarkihi. Ini apa namanya? Ini huruf jar, tarkinya ini adalah majrur karena huruf jar, dan dia tidak ditanwin karena dia mudhof, sedangkan dhamir-nya ini adalah mudhof ilaihnya, ya, fi mahalli jarrin. Kemudian kita lanjutkan fa inna, ya, ini di sini ada apa? Ada inna, yaitu ini yang masuk di dalam susunan mubtada khobar, ya. Pasti dia akan memiliki isim dan khobarnya. Tapi mana isimnya? Sesungguhnya al-wajib, ya, inilah isimnya. Sesungguhnya kewajiban itu, wal fardhu, dan demikian pula fardu, ya, sama. Jadi ini diatafkan ke sini. Kalau yang ini isim ina kismani, itu ada dua macam, ya, inilah khobarnya. Karena ini, ya, wajib itu ada dua macam, ya. Yang kata yang diterangkan adalah ini, ya, ini adalah kata yang menerangkan. Kismani, ya, ada fardu ainin wa fardu kifayatin. Ini badal semuanya, badal. Ini badal, ya. Ingat, badal itu datang setelah pembagian dulu yang pernah kita bahas di kitab Al-Muyassar, ya. Kismani ini marfu' dengan apa? Dengan alif, ya. Fardu ainin wa fardu kifayatin. Makanya di sini kita baca rofa karena dia merupakan badal dari sini. Sedangkan kismain ini khobar, dia marfu', ya. Maka dia ikut-ikutan rofa. Baik. Nah, jadi pengungkapan ini fardu ainin wa fardu kifayatin itu adalah bentuknya jar majrur, ya. Nah, terus kita lanjutkan, wa ma dzakara rahimahullah, dan apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, ya. Ini mubtada ma mausulah, ya. Jadi diikuti dengan fi'il dzakara, apa yang disebutkan, ya. Ini terdiri dari fi'il plus fa'il. Fa'il ini siapa? Dhamir mustatir huwa, ya. Huwa. Ini
sini fa'ilnya adalah dhamir mustatir huwa, kembali ke siapa? Kembali ke ma, ya. Apa-apa, bukan ke ma, ya. Apa-apa yang disebutkan huwanya adalah kembali ke al-imam, ya. Al-imam, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa-apa yang beliau sebutkan, rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, ya. Moga-moga jelas sampai di sini. Khobarnya adalah ini, apa-apa yang beliau sebutkan ada fardu ainin, dia itu fardu ain. Ini khobar ghairu mufrad berupa jumlah, ya. Jadi ini khobar ghairu mufradnya, ya. Apa-apa itu mubtada'nya yang disebutkan mu'alif, dia adalah fardu ain. Ini khobarnya. Khobarnya kalau kita mau pecah lagi ada mubtada dan ada khobar, ya. Ini mubtada, ini khobar, makanya dibaca fahuwa fardu aini. Baik, ya. Memang dalam kenyataannya itu ketika kita membaca kitab, jumlah itu tidak sesederhana yang kita inginkan gitu, ya. Cuman satu mubtada khobar saja atau fi'il fa'il, ya seringkali bertumpuk-tumpuk seperti ini. Ala kulli mukallaf, ini jar majrur biasa, ya. Ini majrur kemasukan huruf jar dan dia tidak ditanwin. Kenapa? Karena dia mudhof. Yang ini adalah mudhof ilaih, ya. Ini mudhof ilaih. La yu'dharu ahadun bil jahli bihi. Ini sama dengan yang jumlah ini, ya. Ya, jadi ini ada fi'il majhul, ini naibul fa'il. Wa inda usuliyin, dan menurut ulama ahli usul, usuliyun, ya. Kenapa di sini usuliyin? Karena ada inda, ya. Ini adalah dhorof, dan dhorof itu diikuti oleh isim majrur, ya. Majrurnya dengan ya, karena ini adalah jamak mudzakkar salim. Wa inda usuliyin, ya, dan menurut usuliyin, ma apa-apa ini menerangkan tentang apa? Ini menerangkan tentang wajib, definisi dari wajib atau fardu. Makanya di sini ada yang dihilangkan, yaitu mubtada'nya, ya. Dan menurut usuliyin, wajib adalah ini dia pengertiannya, ya. Jadi ini ada mubtada yang hilang, ada yang mahdhuf, ya, ada mubtada yang mahdhuf. Wa inda usuliyin al wajibu huwa, ya, seperti ini, harusnya seperti itu. Atau al fardu adalah ma yusabu ala fi'lihi, sesuatu yang yusabu diberikan pahala. Ini fi'il majhul plus naibul fa'il, yang naibul fa'ilnya itu huwa, dhamir mustatir huwa, kembali ke apa-apa. Apa-apa yang dia itu diberikan pahala atas pelaksanaannya, ya. Ingat lagi, bukan fa'ala, ya. Di sini jangan dibaca fa'ala. Kenapa tidak fa'ala? Karena ada huruf jar ala, ya. Ala fi'lihi, bukan ala fa'alahu, ala fi'lihi. Wa yu'aqabu, dan diberikan ancaman ala tarkihi, atas meninggalkannya, ya. Ini juga sama insyaallah dengan yang di sini, mudah. Tapi kita lanjutkan. Dan al-murad yang dimaksud, ya, sudah kita bahas sebelumnya, dengan muslim dan muslimah, yaitu minal mukallafin, dari para mukallaf. Maksudnya adalah para mukallaf, bukan mukallif, ya. Mukallif yang membebani, kalau mukallaf yang terbebani. Ini apa? Hurron, merdeka. Kana au abdan, karena lianna man, siapa, taroka, meninggalkan. Ini istilah yang terkenal, ya. Man tarokal usul hurimal usul. Jadi barang siapa yang meninggalkan usul, dia diharamkan untuk mendapatkan hasilnya, ya. Orang nggak ngerti dasar, buahnya nggak akan didapatkan. Dan barang siapa tarokat dalil, yang meninggalkan dalil, dhalla as-sabil, sesat jalannya, ya. Fa yajibu, maka wajib, ala, atas kulli, setiap mukallaf, ta'allum, mempelajarinya. Ini sudah.
yaitu mempelajari apa? Usul yang 3 ini, ma'rifahnya, mengenalnya, iktikad, meyakininya, dan beramal dengan apa-apa yang dalat alaihi, ditunjukkan atasnya, maksudnya kandungannya ya, zahiran, secara zahir maupun secara batin. Ya, kita sudah bisa mendapatkan maksud secara umum, dan yang dimaksud dengan muslim muslimah adalah mukallaf, baik itu merdeka maupun hamba. Karena barang siapa yang meninggalkan usul, hurrimal usul ya. Dan barang siapa yang meninggalkan dalil, maka sesat jalannya. Maka wajib atas setiap mukallaf untuk mempelajarinya, yaitu usul yang 3 ini, mengenalnya, meyakininya, dan mengamalkan kandungannya, kalau arti enaknya seperti itu. Atau kalau kita mau letterlek, mengamalkan dengan apa-apa yang ditunjukkan atasnya secara lahir maupun batin. Nah, wal muradu bil muslimi wal muslimah, di sini kita bentuknya mubtada ya. Ini al murad, yang dimaksud dengan bil muslimi wal muslimati ai ya, ini adalah ai tafsiriyah, khobarnya di sini minal mukallafin. Ya, maksudnya muslim muslimah adalah ini, minal mukallafin, jar majrur. Huron kana au abdan. Ya, ini khobar kana muqaddam, huron, kana plus isimnya yaitu huwa, kana huwa hurran au kana huwa abdan ya. Aslinya seperti itu. Li'ana, karena man ini adalah isim syarat ya, dia mubtada. Ini mubtada. Nanti kita akan kenal namanya kalimat syarat seperti ini. Ini alat untuk syarat yang dia mubtada. Man taraka al usul ya. Ini jumlah syaratnya, jumlah yang terletak setelah isim syaratnya, terdiri dari fi'il, fa'il plus maf'ul bih. Ini objek. Siapa yang meninggalkan usul menjadi objek. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir huwa, yang tersembunyi di sini. Kembali ke siapa? Kembali ke man. Barang siapa yang dia itu meninggalkan usul, jawab syarat inilah sebagai khobar ya. Khobarnya itu ini. Siapa, ini mubtada, yang meninggalkan usul, khobarnya adalah dia diharamkan untuk mendapatkan hasil. Ini hurrima al-usulu. Ini khobar berupa jawab syarat ya, ada fi'il majhul dan naibul fa'il. Kenapa bukan harama, mengharamkan? Karena kalau mengharamkan jadinya lucu, maksud hasil itu bisa mengharamkan ya. Diharamkan hasil, artinya dia tercegah untuk mendapatkan hasil ya. Dan nanti seperti itu kalau kita ketemu jumlah syarat, ada jumlah syarat, ada jawab syarat ya. Bentuknya mubtada khobar ya. Mubtadanya itu adalah isim syaratnya, khobarnya itu berupa jawab syarat ya. Ini juga sama, waman ini mubtada ya. Ini adalah jumlah syarat, taroka ad-dalil, meninggalkan dalil. Khobarnya adalah ini, dola sabil, sesat jalannya. Nah, ini bukan dola sabila, tapi dola sabilu. Dola sendiri itu artinya sesat ya. Dola itu artinya apa? Sesat. Dia itu fi'il, artinya sesat. Fa'ilnya adalah yang sesat apanya? Nah, jalannya. Inilah fa'ilnya. Baik ya. Kemudian kita lanjutkan, fayajibu ala kulli mukallafin ta'allumuha. Ini sudah, maka wajib, ini fi'il atas jar majrur, ta'allumuha ini adalah fa'il ya, fa'il. Ai hadhil usuli as-salasati, ini dibaca, ini badal dari ha ya. Ta'allumuha ini adalah mudhof ilaih ya, mudhof ilaih ya. Maka karena dia mudhof ilaih majrur. Nah, di sini atau dibadalkan ke sini berarti dia juga ikut-ikutan majrur. Tapi kenapa kok hati? Karena isim mabni ya, nggak bisa berubah. Al usul ini juga badal, makanya dia majrur ya. Salah satu adalah sifatnya. Sifat ini badal.
Kemudian wa ma'rifatuha, dan di sini diatafkan kemana? Ingat ya, kalau banyak kata sini antum harus cermat di sini, ini diatafkan kemana? Ini diatafkan ke ta'alumu, maka wajib bagi mukallaf untuk mempelajarinya, mengenalnya, meyakininya, beramal dengannya. Jadi i'tiqadu wal amalu ini semua diatafkan kemana? Ke ta'alum, atafkan ke sini. Ya, zahiran wa batinan ini adalah hal. Tapi berikutnya wal ilmu, dan ilmu adalah ma'rifah itu mengenal, al-huda ini petunjuk. Ini Afan ini salah ya, seharusnya tidak ada titik ini. Nanti kalau titik ini dibaca ya ini, padahal ini adalah alif maksurah ini ya, alif maksurah ini. Bi dalilihi, dengan dalilnya. Dan idza, apabila, ya, apa ini? Ini utliko, dimutlakan ya. Atlaqo itu memutlakan, utliko dimutlakan. Dimutlakan itu disebut tanpa embel-embel gitu. Apabila disebut ilmu, ya maksudnya ilmu gitu saja, atau al ilmu, atau ilmu tanpa ada yang lain, ilmu matematika, ilmu fisika, itu ilmu fikih, ilmu apa kayaknya, cukup disebutkan ilmu saja, itu artinya dimutlakan. Fa, maka al murad yang dimaksud bihi dengannya, dengan ilmu yang disebut secara mutlak tadi adalah ilmu syar'i ya, bukan ilmu matematika, bukan ilmu fisika ya. Alladzi, yang tufidu memberikan faidah, afada yufidu ya, fiilnya adalah afada, afada yufidu, bab af'ala yuf'ilu. Ma'rifah, mengenalnya, ma apa-apa, yajibu yang wajib atas mukallaf, min berupa, ini min dari atau berupa, karena ini min tafsiriyah ya, amri dini, perkara agamanya. Jadi makna keseluruhannya, ilmu adalah mengenal petunjuk dengan dalilnya. Dan apabila kata ilmu itu dimutlakan, disebut tanpa embel-embel ilmu apa, maka yang dimaksud dengannya adalah ilmu syar'i, yang tufidu ma'rifatuhu, mengenal ilmu syar'i tersebut itu memberikan faedah ilmu apa-apa yang wajib atas mukallaf, min berupa perkara agamanya ya. Jadi min ini min tafsiriyah yang menjelaskan ma ya, yang mengenal ilmu syar'i tersebut memberikan faedah hal-hal perkara-perkara agama yang wajib atas mukallaf. Jadi artinya kurang lebih seperti itu. Baik, sekarang kita tentukan i'rabnya. Wal ilmu ma'rifatul huda bilalihi ya. Ingat kemarin kalau modelnya definisi seperti ini adalah ini adalah itu pasti mubtada khobar ya. Ilmu adalah mengenal petunjuk dengan dalilnya, maka ilmu itu adalah mubtada, khobarnya adalah ma'rifatu ya, model definisi seperti itu pasti mubtada khobar. Ini adalah ini, ilmu ini adalah ini ya, itu berarti mubtada khobar. Sedangkan al-huda ini adalah mudhof ilaih dari ma'rifah ya. Wa idza utliqa al ilmu, apabila dimutlakan penyebutan al ilmu ya, ini adalah naibul fa'il dan ini fi'il majhul, jangan atlaqa ya. Kalau atlaqa al ilmu artinya ilmu memutlakan, ini enggak cocok. Apabila dimutlakan penyebutan ilmu, fal muradu, maka ini mubtada'nya ya. Al murad bihi, maksudnya dengan pemutlakan ilmu adalah al ilmu asy'ari, ilmu syar'i. Alladzi tufidu, ini adalah fi'il, ma'rifatuhu mengenal ilmu syar'i itu ya, ini adalah fa'il. Mengenal ilmu syar'i, fi'ilnya adalah tufidu, memberikan faedah. Memberikan faedah ilmu apa-apa yang yajibu, ini fi'il dhamir mustatir huwa fa'ilnya, kembali ke apa-apa yang dia wajib atas mukallaf, min jar majrur amri dinihi. Nah, min tafsiriyas ini menjelaskan ini, apa-apa ya,
menjelaskan bukan fa'il, ini ma, menjelaskan apa-apa yang wajib atas mukallaf berupa perkara agamanya. Tetapi kalau diartikan, diterjemahkan secara enak, yaitu adalah yang mengenal ilmu syar'i itu memberikan faedah pengetahuan perkara-perkara agama yang wajib atas mukallaf. Kita lanjutkan arti satu persatu. Qala berkata Al-Imam Al-Mujaddid Imam Baharu rahimahullah ta'ala, ini apa bacanya? I'lam, ya. Ini bacanya i'lam kalau seperti ini. Kenapa bukan a'lamu? Kalau a'lamu aku mengetahui, ya. Kalau seperti ini tuh sebetulnya bacanya cuman i'lam. I'lam, ya. Ketahuilah. Kenapa bukan dibaca a'lamu? Kalau a'lamu ketikannya tuh hamzahnya seperti ini. Nah, ini aku mengetahui itu a'lamu, hamzahnya ditulis di atas alif. Tapi kalau seperti ini hamzahnya wasol, ini i'lam bacanya. Ketahuilah bahwa menuntut ilmu itu wajib, ya. Thalabul ilmi, talab itu menuntut ilmu faridah itu wajib. Dan sesungguhnya dia adalah apa ini? Syifa itu obat. Lil untuk qulub hati al-maridah yang sakit. Dan sesungguhnya ini apa? Aham. Jadi ahammu itu isim tafdhil, ya, artinya penting, paling pokok, paling penting. Apa-apa atas hamba ma'rifah mengenal agamanya, yang atau dimana ma'rifatuhu mengenalnya, wal amalu bihi dan beramal dengannya adalah sebab, ya, ini sebab li untuk dukhul masuk ke surga, dan jahil bodoh dengannya, dan apa? Idha'ah itu menyanyiakan. Adha'a yudhi'u, ya, fiilnya apa? Adha'a yudhi'u, af'ala yuf'ilu, ya. Masdarnya idha'ah, af'ala yuf'ilu if'alan, adha'a yudhi'u idha'ah, menyanyiakan, sababun itu sebab untuk masuk ke neraka. A'ada, semoga Allah melindungi kita darinya, ya. Jadi arti keseluruhannya, Imam Al-Mujaddid berkata rahimahullah ta'ala, ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu itu wajib, ya. Dan bahwasanya menuntut ilmu adalah syifa bagi hati yang sakit, obat bagi hati yang sakit. Dan bahwasanya terpentingnya sesuatu dari atas hamba adalah mengenal agamanya. Yang mengenal agama itu dan beramal dengannya adalah sebab masuk ke dalam surga, dan bodoh terhadap perkara agamanya dan menyia-nyiakan adalah sebab masuk ke dalam neraka. Semoga Allah melindungi kita dari neraka. Baik. Qala ini fi'il, al-imamu fa'il, al-mujaddidu ini badal, ya, ini ma'ruf rahimahullah. Ini jumlah sisipan sudah pernah kita bahas berkali-kali. Dan ta'ala, i'lam ini fi'il amr plus fa'il, ya. Ingat, fi'il amr juga punya fa'il. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, siapa? Takdirnya anta, ya. Ingat, ya, i'lam itu adalah, ini saya tulis harokatnya saja. I'lam ini fi'il amr, fa'ilnya siapa? Dhamir mustatir, siapa? Takdiruhu anta. Ya, ingat bahwasanya fi'il amr itu dhamirnya dhamir mukhatab, ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, bukan huwa, ya. Ya, dhamir mustatir takdiruhu anta. Ketahuilah, ya, anna, ada anna di sini. Berarti nanti ada apa? Isim dan khobar. Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib, ya. Tolab ini isimnya, faridah adalah
khobarnya. Menuntut ilmu itu wajib. Wa annahu, dan sesungguhnya dia itu adalah syifaun lil qulub, ya ini isim kana, isim anna, ada anna di sini. Syifaun adalah khobar anna. Al maridah adalah sifat bagi qulub, ya. Wa anna, dan sesungguhnya ahamma ini adalah isim anna. Ahamma ma'alal abdi, yang terpentingnya dari sesuatu, ya. Ini mudhof ilaih ya, bentuknya. Ahamma terpenting, ya. Terpentingnya sesuatu, ya, paling pentingnya dari sesuatu atas hamba adalah ma'rifatu dinihi, mengenal agamanya. Ini adalah khobarnya anna, ya. Ini khobar anna, ini isim anna. Alati yang ma'rifatuhu, ya ini jumlah silah mausul setelah alati itu. Ma'rifatuhu ini mubtada, wal amalu bihi diatafkan ke sini adalah sebab untuk masuk surga. Jadi yang ma'rifatuhu wal amalu bihi sababun lidukhulil jannah, ya. Ini tahu dari mana mubtada khobar? Kita tahu dari bentuknya, ya. Tadi sudah kita artikan satu persatu, dari makna satu persatu, kemudian ketahuan makna rangkaiannya seperti apa, kemudian kita tentukan ini mubtada yang, ya, mengenalnya dan beramal dengannya merupakan sebab, ya. Ini jelas mubtada khobar. Ini kata yang diterangkan, ini kata yang menerangkan. Yang diterangkan adalah makrifah, mengenalnya. Informasinya apa atau yang menerangkan? Ya ini, dia itu adalah sebab untuk masuk dalam surga. Ini mubtada, ini ataf, kemudian ini khobar. Ini juga sama, hampir mirip dengan kata jumlah sebelumnya, wa jahlu bihi, dan bodoh dengan perkara agama, wa yudha'atu, dan menyia-nyiakannya adalah sababun. Ini khobarnya dari mubtada al jahlu, ya. Lidukhulin nari, ini jar majrur. A'adzanallahu minha, ini fi'il, ya, ini fi'il. Kemudian ini adalah maf'ul bi, objek, dan kemudian ini adalah fa'il, ya, fa'il. Ini fi'il, ini fa'il. Yang ngetiknya agak nulisnya agak susah. Baik, kita lanjutkan. Fa'man, barang siapa ta'allama, ya, belajar hadil usul yang tiga ini, wa amila biha, dan beramal dengannya zahiran wa batinan, maka fahuwa, dia ini hariyun, ya, hariyun artinya layak, ya, untuk yusabbit, ya, itu mengokohkan hu-nya Allah, bi, dengan qaul, perkataan yang teguh, yang kokoh, di al-hayat, kehidupan dunia, dan di akhirat. Wa, dan man, siapa tahawana, menyepelekan, ya, tahawana, ya, tahawanu, biha, dengannya, wa tasahala, sahlun itu mudah, tasahala itu menganggap mudah, ya. Tafa'ala wazannya. Wa, dan tidak lam yarfa, rofa'a yarfa'u, mengangkat, biha, dengannya, roksan, kepala, ya. Fala, mengangkat kepala itu maksudnya memperdulikan atau memperhatikan. Apa ini? Yalumanna, ini ila nafsa, kecuali janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Ini apa? Roji, silakan lihat, ya. Roja'a itu roji'u merujuk, ya, atau melihat. Roji, silakan rujuk pada tafsir Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala atas ayat ini. Baik, jadi arti keseluruhannya, barang siapa yang mempelajari usul ini dan beramal dengannya secara lahir batin, maka dia layak untuk Allah kokohkan dengan perkataan yang sabit. Artinya bukan cuma belajar doang, ya, dia juga harus belajar dan dia harus beramal.
Ya, kenapa? Karena yang menjawab tuh lisan hal juga nanti, bukan cuma sekedar lisan maqal, lisanul hal. Kondisinya di dunia, dia akan menjawab atas 3 pertanyaan tersebut. Buktinya orang munafik yang hafal secara lisan itu nggak sanggup menjawab, cuman bilang, ya aku pernah dengar dulu orang-orang ngomongnya jawabnya ini, aku ikut-ikutan mengatakannya tanpa beramal dan meyakininya, ya. Nah sekarang karena dia tidak meyakininya, tidak beramal dengannya, maka pengetahuan dulu yang cuma sekedar tahu itu tidak bermanfaat untuk menjawab 3 pertanyaan itu. Sedangkan mukmin yang sejati, dia mempelajarinya, dia beramal dengannya, maka lisanul hal, kondisinya selama di dunia itu memungkinkan dia untuk menjawab, ya. Maka di sini beliau katakan yang belajar, yang beramal ya layak ayusabit, untuk Allah kokohkan dengan perkataan yang teguh fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dan siapa yang menyepelekan, memudah-mudahkan, menganggap enteng, ya, walam yarfa biha ra'san, dan tidak mempedulikannya, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri, ya. Silakan rujuk tafsir Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah pada ayat ini, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, ya, di surat Ibrahim. Baik, kita lihat faman ini sama dengan sebelumnya, jumlah syarat, ya, ini mubtada, nanti khobarnya adalah jawab syaratnya, ya. Ini jumlah syaratnya, ta'allama hadhil usula wa amila biha, barang siapa yang dia mempelajari usul ini, ya, ta'allama itu adalah fi'il fa'il, takdiruhu huwa, fa'ilnya huwa kembali ke man, ya. Hadhihi ini adalah maf'ul bih, objek, al usul ini badal, ya. Wa amila biha, dan beramal dengannya, amila itu diatofkan ke ta'alama, zahiran wa batinan ini hal, maka ini khobarnya nih, khobar berupa jawab syarat mubtada khobar, fahuwa hariyun, maka dia yang layak, ya. Mubtadanya mana? Man, ya. Siapa yang demikian, khobarnya adalah maka dia layak, ya. Dia layak an yusabbitahullah, ini sabbata yusabbitu, fa'ala yufa'ilu, ya, fi'ilnya apa? Sabbata yusabbitu, fa'ala yufa'ilu. Karena ada huruf penasab an, jadilah dia an yusabbitahullahu. Nah, ini fa'il, bil qauli sabit, jar majrur, asabit adalah sifatnya. Hunya ini maf'ul bih. Fil hayati dunya, di kehidupan dunia, dunia sifat, wa fi akhirah. Sedangkan ini sama, ya, mubtada, ya, waman tahawana biha wa tasahala, ini fi'il syaratnya, walam yarfa biha ra'san, dan tidak mempedulikannya, ini adalah jawab syaratnya. Maka jangan menyalahkan kecuali dia dirinya sendiri. Tapi demikian bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.